Halo sahabat belajar, ketemu lagi dengan saya Kak Ika. Kembali lagi ke channel Alphabet Education. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Nah, kali ini bersama Kak Ika akan belajar tentang materi kimia kelas 12. Bab pertama yaitu sifat koligatif larutan. Nah, jangan lupa yang belum nonton video sebelumnya bisa nonton ya, karena sudah ada beberapa jenis yang kakak jelaskan tentang sifat koligatif larutan. Ya, yang belum tahu tentang materi sebelumnya bisa klik di pojok kanan atas ya. Oke, kali ini kita akan belajar sifat koligatif larutan tentang diagram PT. Apa itu P? P adalah pressure atau tekanan dan T adalah temperature atau suhu. Nah, di sini diagram PT sudah ada bentuknya seperti ini dalam sifat koligatif larutan. Nah, ini ada titik A, titik B, titik C, D, E, dan F. Di sini dibagi menjadi 3 fase. Fase yang pertama yaitu beku, fase yang kedua adalah didih, dan fase yang ketiga adalah gas. Nah, apa itu A? Nanti biasanya di dalam soal disuruh mencari apa itu A, B, C, D, E, dan F. Nah, lihat di sini A dan B berada di fase beku. Nah, A sendiri itu apa Kak? Nah, A adalah titik beku dari larutan. Taunya larutan dari mana? Lihat, ini ada 2 garis. Garis yang pertama adalah punyanya pelarut, dan garis yang kedua adalah punyanya larutan. Kalau A adalah titik beku larutan, berarti kalau B adalah titik beku pelarut. Nah, selanjutnya apa itu BE? BE adalah garis beku. Tadi yang atas apa? Pelarut, betul. Garis beku pelarut. Yang bawah punyanya larutan, berarti AF adalah garis beku larutan. Oke, lanjut lagi ke yang C. C itu titik didih dari pelarut, karena di sini sudah di fase mendidih. Sedangkan D adalah titik didih larutan. Oke, selanjutnya ada lagi CE. CE adalah garis didih pelarut, dan DF adalah garis didih larutan. Nah, di sini Kak, apakah boleh dibalik EC atau CE? Boleh, tapi biasanya penulisan dalam jawaban adalah sesuai urutan abjad. Jadi garis didih pelarut CE gitu ya. Oke. Selanjutnya ada apa lagi? Nah, AB ini apa Kak? AB adalah penurunan titik beku atau delta TF. Sedangkan CD adalah kenaikan titik didih atau delta TB. Oke. A aksen ini juga titik beku dari larutan. B aksen sama seperti B, titik beku pelarut. C aksen titik didih pelarut. D aksen titik didih dari larutan. A aksen B aksen berarti juga dia penurunan titik beku. C aksen D aksen gabungannya yaitu kenaikan titik didih. Oke, diagram PT sudah selesai.
Selanjutnya lanjut ke rumus-rumus perhitungan yang digunakan dalam sifat koligatif larutan. Apa saja itu? 1. Delta TB atau kenaikan titik didih. Rumusnya apa? Molalitas dikali KB. KB itu konstanta boiling atau tetapan didih dari pelarut, dan dikali I apabila soalnya adalah larutan elektrolit. Kalau soalnya non elektrolit, I ini bisa dihilangkan. Oke, setelah mendapatkan kenaikan titik didihnya, nanti titik didih larutan rumusnya apa? Titik didih dari pelarut ditambah hasil yang didapatkan dari kenaikan titik didihnya. Nah, biasanya kalau air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Kalau pelarutnya pakai benzena 118 derajat Celcius. Nah, biasanya nanti di soal sudah dituliskan. Selanjutnya, yang kedua yaitu penurunan titik beku. Nah, penurunan titik beku rumusnya adalah molalitas dikali tetapan freezing, konstanta freezing, atau tetapan beku dari pelarut dikali I apabila larutan elektrolit. Sedangkan untuk mencari titik beku larutan, rumusnya adalah titik beku dari pelarut dikurangi kenaikannya tadi yang kita hitung, gitu ya. Selanjutnya yang ketiga adalah mencari rumus penurunan tekanan uap. Penurunan tekanan uap kita tahu menggunakan rumus fraksi mol. Fraksi mol pelarut apa terlarut? Yang digunakan adalah fraksi mol terlarut dikali P0. Apa ini P0? P0 adalah tekanan uap pelarut murni. Dan jangan lupa dikali I apabila larutannya elektrolit. Sedangkan P atau tekanan uap larutan rumusnya adalah tekanan uap murni air dikurangi dari delta P atau penurunan tekanan uapnya. Nah, yang terakhir di sifat koligatif larutan yaitu mencari rumus P atau tekanan osmotik. Rumusnya adalah molaritas dikali R dikali T, di mana R adalah tetapan yang mempunyai angka 0,082 dan T biasanya di soal menggunakan suhu Celcius, tapi jangan lupa harus diubah ke Kelvin. Kalau Celcius berarti ditambah 273 dan dikalikan I apabila dia larutan elektrolit, gitu ya.